Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Gustia Isrianangga Manjari Dewi Desi. Biasanya saya dipanggil Giana atau boleh dipanggil Anangga juga. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa baru Prodi Desain Interior dari kelas BAB dengan NIM 2590221 417. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi ragam bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya apa itu ragam bahasa? Nah, jadi ragam bahasa ini adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, ragam bahasa ini biasanya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ragam lisan, yang kedua ada ragam tulis, yang ketiga ada ragam baku, yang keempat ada ragam tidak baku. Untuk selanjutnya adalah yang pertama kita bahas yaitu ragam lisan. Nah, ragam lisan ini adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, kita tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, itu berlangsung dengan cepat. Lalu selanjutnya, ragam lisan ini sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Lalu kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Lalu yang terakhir dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, contoh ragam lisan adalah seperti saat kita mengobrol dengan teman kita. Contohnya, gimana, udah makan belum? Nanti jadi ya acaranya ya. Nah, itu masuk ke ciri yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Nah, untuk yang tergantung situasi ini, contohnya adalah saat kita sedang mengobrol dengan teman, tergantung juga situasinya lagi serius, misalnya kayak rapat gitu, pasti bahasa yang digunakan juga berbeda, mungkin lebih formal dipakai untuk saat rapat. Lalu karena tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu memperhatikan intonasi serta bahasa tubuh. Jadi di ragam lisan yang ini sangat penting untuk memperhatikan intonasi karena jika salah intonasinya maknanya akan berbeda. Contohnya misalnya aku lagi makan atau enggak aku lagi makan. Pokoknya ada tergantung juga misal di jedanya itu. Jadi apapun yang kita katakan itu bisa berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada ragam tulis. Nah, ragam tulis ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yaitu ciri-cirinya, yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Lalu harus memperhatikan unsur gramatikal, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas, dan juga runtut. Lalu selalu memakai alat bantu. Nah, kesalahan di sini tidak bisa langsung dapat dikoreksi. Lalu yang terakhir tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dapat terbantu dengan tanda baca. Nah, contohnya ini adalah saat kita menulis surat, menulis laporan, atau pesan resmi. Nah, contohnya itu saat kita menulis surat ini mungkin surat lamaran kerja gitu. Lalu untuk
Contohnya yang saya mau tekankan di sini di ciri-cirinya adalah kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Karena ini adalah ragam tulis, jadi kita komunikasinya lewat tulisan. Jadi kalau misalnya lewat surat misalnya, kita harus mengirimkan surat lagi atau untuk bertanya, untuk menjelaskan kalau misalnya ada kesalahan gitu. Sedangkan kalau misalnya di ragam lisan, kita bisa langsung mengoreksi. Misalnya seperti, tadi kamu makan gudeg ya, tapi ternyata bukan gudeg yang dimakan gitu. Jadi bisa langsung dikoreksi, bisa, maaf bukan gudeg ya, kayak gitu. Itu kalau misalnya di ragam lisan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Nah, kelebihannya ini yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Lalu umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi. Lalu maaf, sebenarnya saya salah. Di sini sebenarnya saya akan menulis kekurangan, tetapi mungkin saya lupa menggantinya. Jadi yang sebenarnya adalah kalau kekurangannya. Kekurangannya adalah alat yang memperjelas pengertiannya tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan itu harus disusun lebih sempurna. Kayak tanda bacanya itu harus lebih diperhatikan lagi. Lalu tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Untuk selanjutnya adalah ragam baku dan tidak baku. Nah, ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunanya. Lalu, ragam tidak baku atau non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Nah, lanjut selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya. Yang pertama ada ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tidak resmi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah ragam dialek. Nah, ragam dialek ini adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa yang membangun aksen yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali ada daerah-daerah, jangankan di Indonesia, di Bali saja, di setiap daerah tuh beda-beda aksennya, beda-beda dialeknya. Misalnya dialek Singaraja, dialek Denpasar, Badung, Tabanan, itu berbeda-beda dialeknya. Lalu yang kedua ada ragam terpelajar. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh penutur yang tidak berpendidikan. Nah, ini contohnya adalah misalnya video dan video kan beda pengucapannya. Lalu yang ketiga ada ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan juga undangan-undangan. Lalu yang keempat ada ragam tak resmi. Nah, itu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Nah, ragam tak resmi ini biasanya adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari ke teman kita. Misalnya saat nanya tugas, udah buat tugas belum? Nah, kayak gitu contohnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.